Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempersembahkan video tentang sistem harga pokok proses lanjutan. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Roykin dengan NIM B200200352. Yang kedua, Nina Krisna Mayangsari dengan NIM B200200369. Dan yang ketiga, Anindya Yunda Putri dengan NIM B200200385. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita segera bahas materi kita kali ini. Check it out! Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persediaan produk dalam proses awal. Tahukah kalian, dalam departemen produksi, produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. Produk dalam proses awal periode ini membawa harga pokok produksi persatuan yang berasal dari periode sebelumnya. Hal ini akan menyebabkan harga pokok produksi persatuan yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produksi. Dalam penentuan harga pokok produksi terdapat 2 metode. 1. Metode harga pokok rata-rata tertimbang. 2. Metode masuk pertama, keluar pertama. Dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang, harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambah biaya produksi sekarang, kemudian jumlahnya dibagi dengan unit ekuivalensi produk. Nah, untuk menentukan harga pokok produksi jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya bisa dilakukan dengan cara mengalihkannya dengan jumlah kuantitasnya. Dalam metode masuk pertama keluar pertama, biaya produksi periode sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk pada awal periode masih dalam proses. Kemudian setelah itu sisanya digunakan untuk mengolah produk dalam proses periode sekarang. Contoh, pada awal periode terdapat persediaan bahan baku sebanyak 100 kg yang harga pokoknya 1.000 per kilogram. Dalam periode tersebut terjadi pembelian bahan baku sebanyak 400 kg dengan harga 1.200 per kilonya. Jika pada akhir periode ternyata diketahui jumlah bahan baku yang dipakai sebanyak 250 kg, maka akan timbul masalah harga pokok yang mana yang akan digunakan untuk menghargai bahan baku yang dipakai tersebut. Jika dalam contoh pemakaian bahan baku tersebut menggunakan metode masuk pertama keluar pertama, maka perhitungan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam periode tersebut yaitu persediaan bahan baku awal 100 kg dikali 1000 hasilnya 100.000, pembelian bahan baku selama periode 400 kg dikali 1.200 hasilnya 480.000, sehingga diperoleh jumlah bahan baku yang tersedia untuk dipakai yaitu 580.000. Harga pokok bahan baku yang dipakai selama periode yang ditentukan atas dasar metode masuk pertama keluar pertama adalah 100 kg dikali 1000 hasilnya 100.000, 150 kg dikali 1.200 hasilnya 180.000, kemudian dijumlahkan dan hasilnya 280.000. Nah, persediaan bahan baku pada akhir periode ini dapat diketahui yaitu 580.000 dikurangi 280.000 dan hasilnya 300.000. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nina. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan materi. Metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen pertama. Dalam departemen pertama ini, biaya yang harus kita perhitungkan adalah biaya persediaan produk dalam proses awal dan biaya produksi pada periode yang sekarang. Di sini saya menampilkan data produksi dan biaya produksi dalam bulan Januari 2021 dari PT Risari Mendi. Di sini kita bisa melihat data produksi departemen pertama dan departemen kedua. Kemudian harga pokok produk dalam proses awal departemen pertama dan departemen kedua, dan biaya produksi departemen pertama dan departemen kedua. Setelah melihat data produksi dan biaya produksi tersebut, mari kita langsung saja ke perhitungannya. Oke, perhitungan biaya produksi per satuan departemen pertama. Di sini kita harus menjumlahkan biaya yang melekat pada produk dalam proses, kemudian ditambah biaya yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Lalu total biayanya akan dibagi dengan unit ekuivalensi yang sudah kita cari sebelumnya.
Hasil tersebut menghasilkan biaya produksi per kilogram. Selanjutnya kita ke perhitungan harga pokok produksi selesai dan persediaan produk dalam proses departemen pertama. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen kedua yaitu sebesar 77 juta yang diperoleh dari 35 unit dikali 2.200. Di sini juga ada harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Totalnya 15.210.000. Lalu kita jumlahkan dengan harga pokok produk selesai ditaruh ke departemen 2 tadi sebesar 77 juta. Lalu hasilnya yaitu jumlah biaya produksi yang dibeban dalam departemen pertama adalah 92.210.000. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Roy Kim. Saya Roy Kim. Selanjutnya adalah metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out. Kita langsung saja masuk ke dalam cara menghitung unit ekuivalensi biaya bahan baku, yaitu dengan cara persediaan produk dalam proses awal ditambah produk selesai yang ditransfer ke departemen 2 ditambah produk dalam proses akhir sama dengan jumlah unit ekuivalensi biaya bahan baku. Selanjutnya menghitung unit ekuivalensi biaya konversi dengan menggunakan metode first in first out atau masuk pertama keluar pertama, yaitu dengan cara persediaan produk dalam proses awal ditambah produk selesai yang ditransfer ke departemen 2 ditambah produk dalam proses akhir sama dengan jumlah unit ekuivalensi biaya konversi. Kemudian menghitung biaya per satuan dengan menggunakan metode first in first out, yaitu total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi sama dengan biaya produksi per satuan. Berikutnya cara menghitung harga pokok produk selesai dan persediaan produk. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen 2. Di dalamnya terdapat harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambah biaya penyelesaian produk dalam proses awal, di antaranya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, ditambah harga pokok produk dari produksi sekarang sama dengan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen 2. Kemudian ditambah harga pokok produk dalam proses akhir, diantaranya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, sama dengan jumlah biaya yang dibebankan dalam departemen 1. Tambahan bahan baku dalam departemen produksi setelah departemen produksi pertama. Pada umumnya, bahan baku diolah pertama kali dalam departemen pertama. Namun, seringkali dalam proses produksi bahan baku ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi pertama. Tambahan bahan baku ini mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, tidak menambah jumlah produk yang dihasilkan, atau yang kedua, dapat menambah jumlah produk yang dihasilkan oleh departemen produksi yang mengonsumsi tambahan bahan baku tersebut. Apabila tidak menambah jumlah produk yang dihasilkan, hal ini berarti tidak berpengaruh terhadap ekuivalensi produk dan tentunya tidak mempengaruhi perhitungan harga pokok produksi. Nah, sedangkan apabila menambah jumlah produk, hal ini akan menyebabkan adanya penyesuaian dan harga pokok produksi per unit dari departemen sebelumnya akan menjadi lebih kecil. Jadi, kesimpulan materi kita kali ini yaitu dalam harga pokok persediaan produk dalam proses awal menimbulkan masalah penentuan harga pokok yang akan ditransfer ke departemen pertama ke departemen kedua. Cara ini dapat diatasi dengan menggunakan dua metode, yaitu metode harga pokok rata-rata tertimbang dan metode masuk pertama keluar pertama. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. See you guys, bye bye.